Halo semua teman-teman sekalian, kembali dengan saya Ferdinand Ginting. Kali ini saya beserta jajaran tim Bajar UKM Indonesia Bangkit akan membahas suatu UKM yang berjudul fotokopi dan percetakan. Semoga apa yang kami jelaskan nanti akan bermanfaat buat kita yang mendengarkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ferdinand Ginting. Kegiatan saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Pamulang dan juga sebagai pekerja. Dan di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas praktek komputer bisnis yang dibimbing oleh Bapak Dosen Ibrahim Bali Pamungkas ST MM dengan judul proyek yang kami ambil UMKM fotokopi dan percetakan. Untuk awalnya nanti saya akan menjelaskan apa itu arti UMKM, kriteria UMKM di Indonesia itu seperti apa, dan untuk saat ini jenis UMKM yang sukses di Indonesia itu seperti apa, ataupun bidang-bidang usaha UMKM yang sukses. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama, apa itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, atau lebih jelasnya usaha yang berdiri dan diproduksi sendiri. UKM di Indonesia itu dapat dibedakan dalam 4 kriteria. Yang pertama itu aktivitas mata pencaharian, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Yang lebih umum kita kenal sebagai sektor informal, misalnya adalah pedagang kaki lima. Dan yang kedua itu perusahaan kecil, yaitu UKM yang mempunyai sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. Dan yang ketiga itu perusahaan dinamis kecil, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan yang keempat itu perusahaan yang bergerak cepat, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar, atau biasanya kita sebut UB singkatannya. Untuk jenis usaha mikro dan menengah yang paling sukses saat ini, yang pertama itu usaha kuliner, dan yang kedua itu usaha bidang fashion, dan yang ketiga itu usaha bidang pendidikan, bidang otomotif, usaha agrobisnis. Jenis usaha mikro kecil dan menengah paling sukses untuk saat ini. Adapun kelebihan yang dimiliki UMKM adalah yang pertama itu memiliki usaha bebas dalam bertindak dan mengambil keputusan, dan yang kedua itu biasanya memiliki peran atau turun tangan secara langsung dalam menjalankan usaha, dan yang ketiga itu usaha yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain kelebihan UMKM, juga tentu saja memiliki sejumlah kekurangan seperti sulit untuk mengembangkan usaha karena jumlah modal yang dimiliki terbatas, dan yang kedua itu sulit untuk mendapatkan karyawan karena jumlah gaji yang ditawarkan tidak begitu besar. Contoh seperti usaha yang saya jalani ini, fotokopi. Dan yang selain kelebihan dari UMKM, juga tentu saja memiliki jumlah kekurangan seperti sulit untuk mengembangkan usaha karena jumlah modal yang dimiliki terbatas, dan yang kedua sulit untuk mendapatkan karyawan karena jumlah gaji yang ditawarkan tidak begitu besar. Dan yang lainnya mungkin nanti akan kalian rasakan ketika kalian sudah mulai membuka usaha baru. Semoga apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kalian. Dan untuk penjelasan berikutnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, nama saya Dinda Isa Fitri. Kali ini saya akan membahas latar belakang dan visi misi perusahaan fotokopi Camberen. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan para pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih beradaptasi pada
perkembangan teknologi. Hadirnya mesin fotokopi merupakan suatu bagian dari perkembangan teknologi yang sangat dirasakan manfaatnya loh. Mesin fotokopi ini sangat dibutuhkan bagi semua kalangan, baik dari pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat pada umumnya. Mesin fotokopi adalah peralatan kantor yang membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun sumber lain. Mesin fotokopi zaman sekarang menggunakan stereografi, proses kering yang bekerja dengan bantuan listrik maupun panas. Biasanya dalam sebuah pekerjaan, mesin fotokopi ini sangat dibutuhkan untuk memperbanyak data dan dokumen secara singkat dan mudah. Kita dengan mudah memperbanyak gambar dan tulisan, tinggal tekan tombol, tunggu sejenak, semua pekerjaan penggandaan akan beres. Sekarang ini di Provinsi Gorontalo sudah banyak loh yang namanya jasa usaha yang menyediakan fotokopi. Namun setelah saya amati di tempat fotokopi lain masih terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya para pegawai yang kurang profesional. Sekarang ini di Provinsi Gorontalo sudah banyak loh yang namanya jasa usaha yang menyediakan fotokopi. Namun setelah saya amati di tempat fotokopi lain masih terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya para pegawai yang kurang profesional, hasil fotokopi yang kurang memuaskan, jam kerja yang terbatas, dan fasilitas yang ditawarkan pun kurang lengkap. Dari permasalahan-permasalahan di atas, muncul obsesi dari kami untuk mendirikan usaha jasa fotokopi yang lebih memuaskan pelanggan. Visi dan misi perusahaan fotokopi Kemberan. Visi: dengan berlandaskan iman dan takwa, Kemberan Fotokopi menjadi perusahaan yang semakin maju dan terus berkembang produktif dan berkompetitif di Indonesia. Untuk misi yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten serta memiliki iptek dan iptek yang kuat. 2. Memuaskan konsumen. 3. Menjadi perusahaan terdepan di bidangnya. Dan yang terakhir, memperluas lapangan kerja untuk kemakmuran mahasiswa dan masyarakat sekitar tempat produksi khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf ya guys. Halo, perkenalkan nama saya Edison. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dan juga jenis usaha yang dikelola, dan yang terakhir yaitu perencanaan. Dengan judul yang kami ambil dari UKM fotokopi dan juga mesin percetakan. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan struktur organisasi yang ada di fotokopi dan juga mesin percetakan. Yang pertama tentunya adanya pemimpin, yang kedua adanya sekretaris, yang ketiga adanya bendahara, dan yang terakhir yaitu tentunya adanya marketing. Jenis usaha yang kami kelola, kami yang bergerak di bidang usaha UKM jasa fotokopi dan juga mesin percetakan, tentunya kami menyesuaikan dengan skill yang kami punya, dan juga kami menyesuaikan berpeluangnya kami dibutuhkan di suatu daerah atau di suatu tempat. Yang terakhir yaitu perencanaan. Kami yang bergerak di jasa fotokopi dan juga percetakan tentunya punya perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan awal dan juga perencanaan tempat usaha. Di sini kami perencanaan tempat usaha tentunya kami menyesuaikan dengan letak geografis di mana kami bisa memikat konsumen agar konsumen bisa memperoleh jasa kami tentunya di bidang UKM jasa fotokopi dan percetakan ini. Dan yang terakhir yaitu penyedia sarana dan prasarana yang meliputi kami tentunya menyediakan alat fotokopi
menyediakan kertas dengan berbagai ukuran, menyediakan tinta mesin alat fotokopi, dan yang terakhir yaitu menyediakan pemotong kertas dan lain sebagainya. Demikian yang saya bisa sampaikan dengan penjelasan yang singkat ini dengan UKM yang kami ambil dari jasa UKM mesin fotokopi dan percetakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya kami memasarkan produk kami melalui via people atau orang seperti teman, saudara, ataupun masyarakat. Yang kedua melalui via sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga melalui media brosur. Selanjutnya yaitu ada produksi operasional. Yang pertama itu ada standar operasional prosedur atau SOP perusahaan yang meliputi penjualan, perencanaan, persediaan, penjadwal pegawai, penggajian, serta pengawasan kualitas, pengawasan biaya penjualan, dan pemesanan. Yang kedua yaitu kebutuhan bahan operasi, yaitu meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Yang ketiga yaitu kegiatan perawatan mesin. Mesin fotokopi yang digunakan mempunyai umur ekonomis selama 4 tahun, dan kegiatan perawatan mesin kami menggunakan tenaga ahli mesin sesuai dengan kebutuhan mesin yang kami gunakan. Misalnya perawatan mesin fotokopi, perawatan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan tenaga ahli dari mitra kerja kami. Begitu juga dengan mesin-mesin lain sebagai penunjang operasional. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sopartu Gorodo Marbun, ingin menjelaskan tentang analisis SWOT dalam usaha kecil menengah fotokopi. Untuk analisis SWOT ini merupakan sebuah analisa yang terbagi 4, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat adalah ancaman. Jadi untuk usaha fotokopi ini kekuatannya ya pastinya dalam usaha itu ya yang pertama adalah modal, dimana semakin banyak modal akan lebih banyak juga peluang untuk mengembangkan usaha. Yang kedua ada SDM, dimana SDM yang unggul yang dimiliki sebuah perusahaan pastinya akan menghasilkan produksi yang berkualitas, pemasaran yang baik, dan juga kinerja yang efisien. Habis itu kita bahas tentang kelemahan atau weakness. Weakness ini merupakan kelemahan yang meliputi kelemahan dari usaha fotokopi ini. Usaha fotokopi pastinya kelemahannya dalam tempat, di mana harus didirikan usaha ini tempat yang dekat dengan perkantoran, administrasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada juga opportunity atau peluang. Peluang ada pada pemasaran, di mana semakin banyak barang yang dipasarkan pasti akan menjadi peluang pembelian. Untuk pasar, kita bisa memasarkan sebuah produk atau jasa di sosial media, di marketplace, dan juga secara langsung. Untuk secara langsung ini kita bisa menjumpai tempat-tempat yang berhubungan dengan sekolahan dan juga perkantoran. Yang keempat ada juga yaitu ancaman. Ancaman untuk dunia usaha ya pastinya ada ancaman dari kompetitor atau saingan, dan juga ancaman dari global atau era globalisasi. Jadi untuk kompetitor ini mungkin sangat banyak juga untuk usaha fotokopi ini, dimana kita harus menyediakan sebuah layanan yang baik dan juga pemasaran yang tepat. Untuk era globalisasi ya kita harus mengikuti dengan perkembangan zaman, dimana sekarang pemasaran tidak hanya secara langsung, tapi bisa dengan juga memasarkan di media sosial dan juga marketplace. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Sorry ass DJ.